Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, kami akan merangkum sebuah film yang ditayangkan pada tahun 2017 berjudul Tofu. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita lengkap dari film Tofu. Awal dari film, kita diperkenalkan dengan dua karakter kacang yang bernama Tofu dan Dosu. Di sini, Tofu mengajaknya latihan bersamanya supaya mereka bisa diangkat menjadi dewa seperti gurunya yang bernama Liu An. Seiring berjalannya waktu, kita akan mengetahui siapa itu Liu An. Namun di sini, Dosu mengatakan latihan yang sering mereka lakukan sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Ia pun mulai menganggap kenaikan Liu An sebagai dewa hanyalah berita bohong. Dan juga orang-orang yang mempelajari ajaran Liu An akan menjadi gila dan menghilang. Sebelum pergi, Dosu mengatakan jika Tofu menjadi gila, dia akan tetap menjadi temannya. Kita pun akan dibawa ke awal mula cerita film ini. Beberapa puluh tahun lalu, ada seorang raja bernama Liu An. Ketika dia sedang mempelajari ilmu kehidupan dewa, dia melihat sebuah meteor yang jatuh. Dia pun menjadikan meteor itu sebagai tungku obat ajaib. Ketika ia ingin menciptakan obat, Liu An malah membuat kacang yang ia lempar ke tungku menjadi makhluk hidup. Para kacang pun menganggap Liu An sebagai guru mereka. Dia pun mengajari mereka berbagai jurus yang telah ia kuasai. Di sini Tofu kecil pun diperlihatkan, yang mana ia selalu kesulitan mempelajari ilmu kehidupan dewa. Liu An pun mengatakan untuk terus berusaha, pasti nantinya ia akan berhasil. Pada suatu hari, mereka tidak sengaja menciptakan tahu pertama pada zaman itu. Beberapa tahun pun berlalu, Liu An akhirnya diangkat menuju keabadian. Semenjak ditinggalkan Liu An, para bangsa kacang perlahan-lahan mulai meninggalkan pelatihan, yang mana ada yang menjadi gila dan menghilang. Sampai akhirnya hanya ada satu kacang saja yang terus berlatih, yang mana itu adalah Tofu. Para bangsa kacang yang kecewa meninggalkan tempat Liu An dan membangun kota mereka sendiri. Di sana, para bangsa kacang pun meneruskan usaha tahu yang mereka ciptakan dan film pun dimulai. Tofu yang masih mempercayai ajaran Liu An terus berlatih. Walaupun orang di sana menganggapnya aneh, dia tidak segan menawarkan bantuan kepada mereka walaupun ditolak. Di tengah kesedihannya itu, ada seorang gadis bernama Dao Xiang. Ia selalu ada di sisi Tofu karena ia menyukainya. Namun, ayah dari Dao Xiang ini adalah mayor di kota itu. Ia takut jika hubungannya ketahuan oleh ayahnya, Tofu bisa terkena masalah. Apalagi ayahnya ini tidak menyukai orang yang mempelajari ilmu dewa. Tofu yang melihat ramalan kayu yang ditinggalkan oleh Dao Xiang merasa ia harus pergi ke museum. Singkat cerita, ia pun menyelinap ke sana. Namun tanpa ia ketahui, ada para kacang hitam yang sedang mencuri tungku obat ajaib. Ia pun berhadapan dengan salah satu kacang hitam itu. Tofu yang mencoba melindungi barang-barang di sana tidak sengaja mengaktifkan jurus pelindungnya. Namun ketika para kacang hitam berhasil kabur, para penjaga yang mendengar keributan datang dan menganggap Tofu adalah pelakunya. Tidak lama kemudian, Mayor datang dan memerintahkan bawahannya untuk membawa Tofu ke gunung. Walaupun Dao Xiang mencoba untuk membelanya, namun ayahnya sudah tidak mendengarkannya lagi. Singkat cerita, Tofu pun dibawa ke gunung. Di sana, Tofu satu sel dengan seorang kakek yang bernama Loni. Ia pun menyadari kakek itu adalah orang yang berada di buku jurus miliknya. Tofu pun meminta Loni untuk melatih dirinya, supaya bisa menjadi dewa hebat seperti dirinya. Keesokan paginya, saya menyadari ternyata gunung itu ada tempat untuk menampung orang-orang yang menjadi gila ketika mempelajari ilmu dewa. Terlihat dari perilaku mereka yang sangat aneh. Mungkin Loni ini juga sedikit gila. Namun di sini, Tofu sepertinya tidak mengetahui hal itu dan melanjutkan latihan yang diberikan Loni.
Singkat cerita, Topu pun berhasil menguasai latihan yang diberikan Loni. Ia pun mengatakan Topu hanya tinggal menunggu kenaikannya saja menjadi dewa. Pada suatu hari, Do Xiang datang untuk mengunjungi Topu. Di sini dia mengenalkan Loni kepadanya, yang mana dia berterima kasih kepada Mayor karena berkatnya dia bisa bertemu dengan Loni. Namun Do Xiang mengatakan kepada Topu untuk berhenti berlatih ilmu dewa agar ayahnya bisa mengeluarkannya. Namun Topu di sini tidak peka terhadap perasaannya. Do Xiang pun pergi meninggalkan mereka. Di sini Loni mengatakan waktu kenaikannya tinggal 3 hari lagi. Ia pun memerintahkan Topu untuk pergi ke istana Liu An. Namun Topu bingung karena dia masih di dalam penjara. Loni pun melemparkan Topu ke dinding dan dengan kekuatannya Topu berhasil keluar dari penjara. Do Xiang yang melihat ia kabur mencoba untuk mengikutinya. Namun karena Topu merasa ada yang mengikutinya, dia pun menahannya. Untung saja Do Xiang yang menyamar sebagai seorang ibu-ibu tidak dikenali oleh Topu. Perjalanan mereka berdua menuju puncak gunung pun dimulai. Ketika mereka sedang beristirahat, Topu mengatakan suaranya mirip dengan Do Xiang. Dia juga mengatakan tahu yang dia buat tidak enak, tetapi dirinya sangat merindukannya. Dan jika sudah menjadi dewa, dia akan kembali kepada Do Xiang. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di istana Raja Huainan. Di sana, Topu menuju ke tempat gurunya diangkat, dan tiba-tiba muncullah 7 bintang sejajar, diikuti dengan cahaya seperti gurunya diangkat. Sesampainya di sana, ia mengira telah sampai di negeri dewa dan bertemu dengan gurunya. Tofu. Tidak lama kemudian, muncullah kacang hitam yang bernama Haida, yang ternyata mereka sedang berada di kapal angkasa miliknya. Berarti selama ini Liu An ditangkap oleh mereka, bukan diangkat menjadi dewa. Haida menunjukkan tungku obat ajaib dan menceritakan kisah mereka yang dibuang oleh kacang semesta, yang mana ketika mereka melewati bumi, salah satu batu tanpa batas milik mereka terjatuh, yang mana itu diambil oleh Liu An dan dijadikan sebagai tungku obat ajaib. Kekuatan dari batu itu mengalir ke para bangsa kacang yang membuat mereka hidup. Mendengar hal itu, Topu merasa kecewa dan menganggap ilmu dewa tidak ada. Gurunya pun mengatakan ilmu dewa itu benar-benar ada jika ia yakin. Di saat Topu merasa sedih, para bawahan Haida membawa Do Xiang kepada mereka. Seketika Haida menyerap kekuatan batu dari tubuh Do Xiang yang membuat ia menjadi benih kacang. Topu yang melihat hal itu marah dan berhadapan dengan Haida yang mengendalikan robot raksasa. Walaupun Topu mencoba melawannya, ia bukan tandingan Haida dengan robotnya. Kekuatannya pun dihisap dan berubah menjadi kacang. Haida pun memerintahkan bawahannya untuk menyerap kekuatan bangsa kacang agar kekuatan dari batu tanpa batas kembali terisi. Penyerangan pun terjadi ke kota tahu yang membuat para bangsa kacang dan kota sangat kacau. Di sisi lain, walaupun sudah diubah menjadi kacang, kesadaran Topu masih ada. Kita pun diperlihatkan kilas balik dari ingatannya. Ketika dia sudah putus asa, Do Xiang datang untuk menghiburnya dan mengatakan ia harus menepati janjinya. Do Xiang pun menghilang dan Topu akhirnya kembali ke wujud aslinya. Dia pun berhadapan dengan para bawahan dari Haida, dan dengan mudah ia berhasil mengalahkan mereka semua. Haida pun maju dan pertarungan pun terjadi. Di sini, Topu berhasil menghentikan pengaliran kekuatan kepada pesawat milik Haida. Haida yang tidak terima pun mulai marah kepada Topu. Di tengah pertarungan itu, muncullah 7 bintang sejajar yang asli, yang mana terbukanya jalan dewa.
Tofu menyerap kekuatan dari gerbang itu ke pedangnya, karena ia sudah percaya dengan ilmu dewa. Puncak pertarungan pun terjadi yang mana ia berhasil mengalahkan Haida. Di saat kekuatan dari tungku itu tidak bisa dikendalikan lagi, Tofu melindungi gurunya dari ledakan yang besar. Saking kuatnya ledakan itu, kota tahu pun mengalami kerusakan. Gurunya yang melihat hal itu mencoba untuk mengalirkan kekuatannya ke tungku ajaib dan diikuti oleh Tofu, yang mana mereka berhasil memperbaiki kota dan mengembalikan orang-orang yang telah menjadi kacang. Namun di sini Dao Xiang tidak kembali karena telah mengorbankan dirinya untuk Tofu. Mereka berdua pun diangkat menuju keabadian. Tetapi di sini Tofu menolak karena ia harus menemani Dao Xiang. Xin pun berpindah ke kota tahu. Di sana Tofu menjadi penjual tahu yang terkenal dan keberadaannya pun mulai diakui. Setiap hari ia terus merawat benih dari Dao Xiang, yang mana ia yakin suatu hari nanti dia pasti akan kembali. Beberapa musim pun berlalu yang mana benih kacang Dao Xiang memperlihatkan penumbuhan. Dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang alur dari film Tofu. Jika kalian ada pendapat yang lain atau kurangnya pembahasan dari saya, dipersilakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan bagi yang mau menyarankan film untuk dibahas, langsung komen aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.